Selamat pagi, siang, malam dimanapun kalian berada. Sebelumnya, terimalah salam dalam agama, namo sayang di budaya, namo budaya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan melakukan video presentasi tugas UAS kami dengan tema narkoba. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari grup ini terlebih dahulu. Jadi, di kelompok ini yang pertama ada Kolas Fernando, ada saya Wilson Andrew, ada Haryanto, ada Elvan Sandriawan, ada Delan Erlando, ada David Tino, ada Ruben Pangeran Pangestu, ada Lydia Christina, ada Evelyn Huang Sanjaya, dan terakhir ada Sylvester. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, narkoba atau yang disebut sebagai narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, atau biasanya kita sebut dengan narkoba. Sangatlah berbahaya jika sudah masuk ke dalam tubuh kita. Tidak hanya melalui mulut, tetapi juga dapat melalui pernafasan. Dampak dari narkoba ini juga membahayakan tubuh kita, mulai dari memengaruhi fisik, psikis, atau mental. Dampak negatif narkoba yaitu menyebabkan gangguan pada organ, ingatan, dan syaraf, sering gelisah dan tidak percaya diri, dan dapat menyebabkan gangguan mental pada pengguna sehingga pengguna menjadi antisosial. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sila kelima, Surameraya Majapahamadatana Weramani Sikapadam Samadiami. Yang berarti aku bertekad melatih diri untuk menghindari segala makanan dan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Mengacu kepada sila tersebut, umat Buddha yang taat menjalankan sila dengan bersungguh-sungguh secara otomatis tidak akan mengkonsumsi narkoba. Karena hal ini bertentangan dengan sila kelima, Pancasila Buddhis. Namun tidak dapat dipungkiri, penyalahgunaan narkoba ini masih berlanjut dalam berkembang di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, untuk mengedukasi masyarakat Buddhis tentang bahayanya narkoba ini, maka dibutuhkanlah sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya agama sebagai landasan dan pedoman hidup kita. Dengan tujuan kita dapat mencegah bahaya-bahaya di masa yang akan datang berdasarkan latar belakang masalah di atas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Gerakan Sosialisasi Anti Narkoba sebagai Edukasi di Wihara Amitabha Batam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Evelyn. Rumusan masalah 1. Bagaimana upaya yang harus kita lakukan agar masyarakat dapat teredukasi dengan baik mengenai anti narkoba ini. Yang kedua, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk mencegah tindakan penyalahgunaan narkoba. Tujuan dan manfaat. 1. Untuk mengedukasi masyarakat tentang anti narkoba. Yang kedua adalah untuk mencegah perkembangan tindakan penyalahgunaan anti narkoba. Jadi saat melaksanakan sosialisasi kami menggunakan tempat di Wihara Amitabha Batam. Jadi wihara ini berletak di Kompleks Sumber Agung Blok H nomor 7 sampai 9. Seijodo, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Wihara ini sudah menjadi pilihan umum untuk umat Buddhis yang menganut aliran Budayana. Untuk deskripsi organisasi di Wihara Amitabha Batam sebagai berikut. Jadi untuk jumlah umat wihara kurang lebih 200, jumlah pengurus wihara kurang lebih 80, jumlah rohaniawan yaitu biku, pandita atau guru SMB sekitar kurang lebih 10, jumlah umat laki-laki kurang lebih 120, jumlah umat perempuan kurang lebih 80. Data ini diambil pada tahun 2021. Baik, jadi sesuai gambar di bagian kiri itu adalah tampak dari lantai 1 Wihara Amitabha Batam, dan di gambar kanan yaitu tampak dari lantai 2 Wihara Amitabha Batam. Oke, baik, saya akan menjelaskan tugas-tugas dari rekan saya. Yang pertama ada Kolas sebagai pengumpul tugas dan saya sendiri sebagai Haryanto. Saya sebagai dokumenter dan juga pembicara. Terus ada Delon sebagai penulis proposal, dan ada Elvan Sandriawan sebagai dokumenter dan penulis proposal, dan ada David Tino sebagai editor video kami, dan Ruben Pangeran Pangestu sebagai dokumenter. Ada Wilson Andrew sebagai presentasi creator, ada Evelyn Huang Sanjaya sebagai dokumenter, dan ada Sylvester juga sebagai penulis proposal, dan juga yang terakhir Lydia Christina sebagai penulis proposal.
Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berikutnya adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan sosialisasi mengenai tema-tema anti narkoba. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba dan juga untuk mengurangi adanya perkembangan penyalahgunaan narkoba pada masa yang akan mendatang. Pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan berasal dari mendengarkan ceramah Buddhis, buku pendidikan agama Buddha, dan budi pekerti kelas 12. Yaitu buku yang diterbitkan di Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbank, Kemdikbud 2015, dan hasil dari browsing. Analisis data. Analisis data yang dilakukan dengan menganalisa hasil survei atau kuesioner yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan Google Form. Dari hasil survei, penulis dapat menganalisa data dari grafik atau hasil jawaban yang didapatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya ini adalah ada tampilan tabel jenis pengeluaran dan tabel kegiatan. Yang pertama itu untuk jenis biaya pengeluaran itu hanya ada satu, yaitu untuk hadiah berjumlah 50.000. Dan selanjutnya itu adalah tabel kegiatan, itu terdapat 5, yaitu yang pertama itu pencarian materi dimulai pada bulan Oktober minggu pertama. Yang kedua itu pembuatan proposal dimulai pada bulan Oktober minggu kedua sampai minggu keempat. Yang ketiga itu adalah survei lokasi atau dokumentasi dimulai pada bulan Oktober minggu keempat sampai bulan November minggu pertama. Yang keempat itu adalah sosialisasi di vihara dimulai pada bulan November minggu keempat. Dan yang terakhir itu adalah pembuatan akhir laporan dimulai pada bulan November minggu keempat sampai bulan Desember minggu kedua. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, kegiatan ini kami lakukan di Wihara Amitabha dan metode yang kami gunakan adalah metode edukasi dengan cara mempresentasikan PowerPoint serta memberi penjelasan mengenai narkoba serta cara menghindari narkoba. Nah, materi ini diedukasikan kepada remaja-remaja berumur 12 hingga 17 tahun, yakni siswa-siswi SMP dan juga siswa-siswi SMA atau SMK. Tujuan dari pemilihan target edukasi ini karena anak-anak remaja cenderung mudah terpengaruhi atau memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi untuk mencoba sesuatu, sehingga materi ini cocok untuk diedukasikan kepada anak-anak remaja. Nah, hasil yang kami inginkan adalah agar anak-anak remaja tidak mudah terpengaruhi, sehingga lebih dapat melindungi diri dari hal-hal yang berbau tidak menyenangkan seperti narkoba. Dampak yang dihasilkan adalah 1. Berkurangnya rasa penasaran anak-anak remaja terhadap narkoba. Yang terakhir, anak-anak remaja lebih mengerti dan mengetahui apa itu narkoba. Selanjutnya ini adalah cuplikan video sosialisasi kami di Vihara Amitabha. Oke, jadi dari 3 contoh ini, saya beritahu kalian bukan untuk cara pemakaian. Jadi gunanya apa? Setidaknya kalian tahu narkoba itu caranya apa, narkoba itu jenisnya gimana, narkoba itu pengolahannya gimana. Jadi kalau misalnya ada di sekitar kalian mungkin nanti memakai, nah setidaknya kalian bisa laporkan ke kalian berwajib. Jadi kalian tahu sebenarnya itu gimana. Alasan menggunakan narkoba ya, apalagi usia-usia SMP atau SMA. Nah, nanti kalian akan mengalami masa-masa kalian penasaran dan tinggi, itu masa-masa remaja biasanya. Nah, alasan menggunakan narkoba ini ada 5, tapi tetap satu ini. Yang pertama, adalah coba-coba. Nah, karena dari rasa penasaran kalian, akhirnya kalian ingin coba-coba. Contohnya, kita nggak usah ngomong narkoba deh. Contohnya kalian lihat di sosial media ada makanan yang membuat kalian tertarik, dan of course kalian pengen coba. Nah, narkoba ini bisa salah satunya kalau kita tidak punya edukasi yang baik. Karena orang tahu kalau ini ya, narkoba kan buruk nih, tapi kenapa masih orang di luar masih pakai? Karena mereka membutuhkannya untuk apa? Senang-senang. Nah, senang-senang ini, kebanyakan orang pakai narkoba senang-senang. Ini salah satu contohnya adalah kadang mungkin ya kayak contoh dari demam keras, terus tidak mengenai ini.
Terus yang ketiga dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu ini biasanya ya, kadang kalian pernah dengar artis-artis yang kena tangkap karena mereka narkoba. Karena mereka perlu narkoba. Untuk apa? Karena mereka stres, mereka perlu tenangin diri. Dan akhirnya mereka memilih untuk memakai narkoba. Yang which is gak baik ya. 4. Penyalahgunaan. Dan 5. Ketergantungan. Dari pemakaian itu mereka jadi bergantung kepada obat-obatan dan mereka nggak bisa lepas. Dari 5 contoh ini sangat berkesinambungan ya, satu tujuan. Nah, kami lakukan program anti narkoba ini, tujuan kami intinya untuk mengedukasi kalian aja, setidaknya kalian tahu. Kalian kalau mau tahu di dalam silakan, cuma ini bagian luarnya aja, jadi yang penting kalian tahu dulu. Jadi sekian dari video presentasi kami. Apabila kami ada pengucapan kata yang salah atau kalimat yang tidak enak didengar, kami minta maaf. Sekian dari presentasi kami. Saya akan akhiri dengan nama saya yang di budaya, nama budaya.